Ada baiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan was-was dengan syak. Atau bahasa bebas saya, setan yang berprofesi khusus mengganggu orang yang sedang wudhu itu disebut dengan walahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, para pendengar, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang penyebab was-was ketika kita melaksanakan wudhu. Namun sebelum masuk ke situ, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu perbedaan was-was dengan syak. Karena antara dua hal ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Artinya ketika kita syak, harus kita perhitungkan keraguan kita, harus kita ihtiyat. Tetapi kalau kita sedang was-was, maka kita harus membuang pikiran itu sejauh mungkin, dalam artian tidak usah kita perhitungkan. Oke, di sini kami baca di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, tepatnya di juz 2 atau juz 2. Suatu ketika Ibnu Hajar ditanya tentang perbedaan antara syak dan was-was. Meskipun di sini sebenarnya beliau ditanya tentang bermakmum kepada orang yang sedang was-was dan juga apa sih perbedaan antara was-was dengan syak. Namun saya di sini akan masuk kepada perbedaan antara was-was dan syak saja. Beliau mengatakan wal farqu bainal waswasati wasyakki anna syakka yakunu bi alamatin. Bahwa syak itu bisa terjadi karena ada tanda. Jika tidak ada tanda, maka jika kita timbul keraguan tetapi tidak ada tanda-tanda yang membuatkan kita ragu terhadap sesuatu itu, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah was-was. Tetapi kalau ada tanda-tanda, maka bisa dipastikan bahwa kita sedang syak. Kalau yang pertama, yang was-was, harus kita buang pikiran itu sejauh mungkin. Kalau yang syak harus kita perhitungkan, harus kita ambil yang ihtiyat. Contohnya, biar lebih mudah, misal kita khawatir atau ragu dalam diri kita, timbul keraguan terhadap kaki kita misalnya. Apakah kaki kita terkena najis atau tidak? Kita lihat situasinya. Kalau kita berada di tempat yang kemungkinan ada najis, maka keraguan yang muncul itu bisa dikatakan syak. Misalnya ada di kamar mandi, kita ragu kaki kita terkena najis atau tidak, maka kita harus ihtiyat, kita harus membasuh kaki kita. Tetapi kalau tidak ada alamah, tidak ada tanda-tanda yang mendukung terhadap keraguan yang kita alami, maka itu disebut dengan was-was. Contoh misalnya, dalam kasus yang sama, misalnya kita khawatir atau ragu apakah kaki kita atau anggota badan kita terkena najis atau tidak. Padahal pada waktu itu kita sedang berada di masjid. Kita tahu umumnya masjid itu tempat yang suci, tempat yang dimana di sana kesucian itu dijaga. Kalau kita sedang iktikaf atau sedang berdiri di masjid, tiba-tiba tidak ada apa-apa, ragu diri kita itu. Apakah kaki kita terkena najis atau tidak? Sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah was-was. Apa yang harus dilakukan? Buang pikiran itu sejauh mungkin. Itu adalah perbedaan antara was-was dan syak. Oke, kita masuk kepada pembahasan tentang wudhu. Juga di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, tepatnya di juz 1, suatu ketika Syekh Zainuddin Al-Maribari menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau menjelaskan tentang kesunnahan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan wa yukrahun naksu anis salasi kaziyadati 'alaiha. Makruh hukumnya kita berwudu atau membasuh anggota wudhu kurang dari 3 atau lebih dari 3, itu hukumnya makruh. Kemudian Syekh Abi Bakar Syato di dalam hasyiahnya I'anatul Talibin, di dalam mengomentari pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Maribari itu,
yang beliau kutip dalam kitab Bidayatul Hidayah, wala tazid fil ghusli ala 3 marratin. Janganlah kamu menambah basuhan lebih dari 3 kali hanya karena kita sedang waswas. Karena fa'ilil muwaswisina syaitanun yal'abu bihim. Karena bagi orang waswas, dia sedang dipermainkan oleh setan. Yuqalu lahu walahan. Setan itu disebut dengan walahan, atau bahasa bebas saya, setan yang berprofesi khusus mengganggu orang yang sedang wudhu itu disebut dengan walahan. Apa yang dilakukan oleh walahan itu sehingga membuat mutawaddi merasa ragu, dan biasanya keraguan yang seperti apa yang diakibatkan oleh walahan ini? Kami baca di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, nah, di kitab kami, karena saya itu tidak punya kitab aslinya, di sini pakai aplikasi. Di sini tepat di halaman 156 juz 1, di dalam menjelaskan hadis nomor 57 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu walahan. Bahwa wudhu itu mempunyai setan yang disebut dengan walahan. Maksudnya mempunyai setan artinya ketika kita melakukan wudhu, pasti di situ juga ada walahan yang mau mengganggu kita sedang melaksanakan wudhu. Kenapa disebut walahan? Walahan itu artinya dhahabul aqli wa tahayyuru, yaitu hilangnya akal atau bingung. Artinya membuat mutawaddi seolah-olah hilang akal ketika melakukan wudhu, sehingga beliau bingung apakah air sudah merata atau tidak, apakah air sudah sampai kepada anggota wudhu atau tidak, seperti itu. Itu kata Syekh Al-Mubarakfuri di dalam menjelaskan tentang arti walahan. Ketika sudah diganggu oleh walahan itu, hatta yuro, kata Syekh Mubarakfuri, hatta yuro sahibuhu hayrana dhahibal aqli fala la yadri kaifa yal'amu bihi syaitan. Sampai-sampai mutawaddi yang diganggu oleh walahan itu bingung, seolah-olah hilang akal. La yadri kaifa yal'amu bihi syaitan. Dia tidak sadar bahwasanya dia sedang dipermainkan oleh syaitan. Sehingga walam ya'lam hal wasalal ma'u ilal udwi amla. Apakah air yang sudah kita basuh itu sudah sampai kepada seluruh wajah, misalnya di wajah, atau tidak, gara-gara dia dalam situasi bingung, dibuat bingung oleh walahan, dibuat untuk memikirkan ini, memikirkan itu, sampai-sampai kita lupa bahwa kita sedang membasuh wajah. Tujuannya maksudnya seperti itu. Wakam marrotan gosalahu. Sampai-sampai juga mutawaddi yang diganggu oleh walahan itu lupa sudah berapa kali dia sedang membasuh wajah misalnya. Padahal basuhan wajah itu tidak sampai 100. Cuma sebanyak 3. Sunnahnya itu sebanyak 3. Tapi 3 itu kadang-kadang membuat kita itu lupa. Apakah kita sudah 3 kali, atau 2 kali, atau masih 1 kali. Kadang-kadang kita ragu. Keraguan itu biasanya disebabkan oleh walahan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, fattaku waswasal ma'. Hindarilah waswas air. Yang dimaksud dengan waswasal ma' di sini, di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengutip bahwa At-Tibi mengatakan yang dimaksud dengan waswasal ma' itu adalah kita ragu hal wasalal ma'u ila a'dha'il wudu'i amla. Kita ragu berlebihan apakah air itu sudah masuk kepada atau sudah sampai kepada anggota wudhu kita atau tidak. Apakah kita sudah membasuh 2 kali atau 3 kali, itu kita ragu. Dan keraguan itu berlebihan, dilebih-lebihkan. Nah, itu yang dimaksud dengan waswasal ma'. Maka kita harus hindari keraguan yang tak berdasar atau keraguan yang berlebihan itu. Sehingga kalau kita muncul keraguan di benak kita, padahal kita sudah berhati-hati, sudah kita persiapkan dengan baik, airnya sudah benar-benar kita pastikan sebelum berwudu, sudah air suci mensucikan, kemudian kita basuhnya sudah bagus, sudah 3 kali, kemudian timbul keraguan apakah merata atau tidak, itu biasanya terjadi disebabkan walahan.
Maka Syekh Mubarakhuri menjelaskan wal hadisu yadullu ala karahiyatil israfi fil ma'i, bahwa hadis ini menjelaskan tentang kemakruhan berlebihan menggunakan air lil wudu'i pada saat kita melaksanakan wudu. Waqad ajma'al ulama'u 'ala nahyi 'anil israfi fil ma'i. Ulama sepakat bahwa dilarang berlebih-lebihan bagi kita menggunakan air pada saat kita wudu. Walau ala syati'in nahri, meskipun kita pada waktu itu sedang berwudu di tepi sungai. Karena persoalan israf di sini bukan seberapa banyak volume air yang kita miliki, melainkan seberapa banyak air yang kita gunakan untuk kepentingan yang tidak perlu. Maka dari penjelasan dari atas sudah bisa dipastikan, sudah bisa kita pahami maksud saya, bahwa ketika ada keraguan tanpa dasar, maka keraguan itu namanya waswas, harus kita hindari. Tetapi kalau keraguan itu memang muncul karena ada sesuatu, maka keraguan itu harus kita perhitungkan dan kita harus hati-hati. Artinya kita harus ihtiyat, harus ambil yang yakin. Maka bagaimana solusinya kalau kita sedang diganggu oleh walahan ini? Ketika kita wudhu sampai mohon maaf berjam-jam misalnya di kamar mandi, kita tidak tuntas-tuntas melakukan wudhu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, ketika kita atau Anda atau siapa saja mengalami apa yang disebut dengan was-was ini, untuk sementara dalam rangka mengusir keraguan dalam diri kita itu, jangan hiraukan keraguan-keraguan yang berlebihan yang ada di benak kita itu. Dibuang, dicampakkan begitu saja. Misalnya kita wudhu, sudah kita basuh dengan baik wajah kita. Kemudian setelah itu, setelah selesai ragu, apakah sudah merata atau bagaimana misalnya, apakah sudah benar saya membasuh wajah. Timbul keraguan begitu, buang keraguan itu sejauh mungkin. Meskipun dalam hati kita ada kemantapan tidak merata air itu. Jadi untuk sementara begitu kalau menurut kami caranya menghilangkan was-was. Jadi tidak boleh kita perhitungkan. Tidak boleh was-was itu kita anggap, harus kita campakkan, harus kita latihan. Kalau kita benar-benar yakin yang terjadi kepada kita itu adalah was-was. Oke, mungkin itu sahabat santri dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang kami banggakan. Penjelasan tentang walahan yang dalam arti bebas saya sebut dengan setan yang berprofesi khusus mengganggu orang yang sedang wudhu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini wudhu kita sudah lebih bagus dan wudhu kita sudah lebih terhindar daripada walahan. Dan karena kita sudah tahu siapa walahan itu dan apa pekerjaannya, sehingga ketika kita wudhu sudah benar-benar mempersiapkan diri, pikiran kita fokus bahwa kita sedang mau melaksanakan sholat. Wudhu itu persiapan untuk kita melaksanakan sholat. Sehingga kalau kita sudah wudhu dengan baik, maka salah satu media sholat kita khusyuk yaitu dengan cara wudhu yang baik. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.